saya akan langsung menyampaikan saja terkait apa itu sih PPRG yang partisipatif dan inklusif. Nah, sedikit saya akan review teman-teman semuanya terkait dengan masih ingat apa itu gender, teman-teman? Mungkin udah lupa ya karena udah sering mengadvokasi begitu. Tapi ini saya review sedikit karena di Random itu konsep gender dan inklusi sosial kayaknya malah belum ya, Pak Ile ya? Ya, belum, Mbak. Belum, betul. Iya. Nah, cuma materi yang ke saya kan langsung ke perencanaan dan penganggaran. Ya. Tapi memang sebelum masuk ke PPRG, kita meletakkan dulu konsep dasar terkait dengan gender dan inklusi sosial. Karena sebenarnya pemahaman yang keliru atas konsep gender dan inklusi sosial akan berimplikasi kepada implementasi dari pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender. Jadi ini saya review saja, cuma satu slide. Sebenarnya teman-teman saya yakin sudah ngelotok lah kalau ngomongin gender. Intinya kalau ngomongin gender itu adalah pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, yang itu berbeda dengan konsep seks atau biologis. Dan ini saya yakin teman-teman sudah sering mendapatkan, sudah membaca banyak buku juga, sudah mendapatkan training, membaca banyak buku dan referensi. Tapi prinsipnya konsep gender itu adalah konsep yang dibentuk karena situasi sosial dan budaya. Sementara kalau seks itu sesuatu yang sudah kodrat sifatnya, bahwa perempuan itu hamil, menyusui, melahirkan. Laki-laki juga, laki-laki tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Nah, itu adalah konsep biologis dan kodrat. Nah, tapi kalau gender itu adalah bentukan sosial budaya dan bisa berubah. Namun dalam prakteknya banyak sekali aktor-aktor yang harusnya mengimplementasikan kesetaraan gender dan inklusi sosial itu di konsep dasarnya itu masih keliru. Misalnya contoh, suatu hari saya pernah mengisi PPRG gitu ya ke pejabat-pejabat eselon gitu. Nah, yang hadir itu ada wakil bupati, ada bupati. Mereka mengatakan bahwa kalau laki-laki pulang kerja tidak dibikinkan minum oleh istrinya, itu adalah pelanggaran atau bukan kesetaraan gender. Itu adalah konsep yang keliru sebenarnya, karena gender itu adalah pembagian peran. Siapapun bisa melakukan peran memasak, siapapun bisa melakukan peran membikinkan minum istri atau suaminya. Nah, itu di lingkungan pengambil kebijakan sendiri dia masih keliru di dalam konsep-konsep yang dasar ini. Nah, sehingga kemudian konsep gender ini selalu diulang sebelum kita masuk ke isu PUG dan PPRG. Kemudian banyak contoh sebenarnya, karena ada kesetaraan gender kemudian angka perceraian naik dan sebagainya. Karena ada kesetaraan gender, misalnya guru-guru itu kemudian yang punya honor tinggi karena dapat sertifikasi juga menuntut cerai dari suaminya, padahal bukan seperti itu yang kita harapkan terkait dengan PPRG. Yang kita harapkan itu adalah setara. Setara itu adalah seimbang antara kelompok yang termarginalkan, laki-laki, perempuan, atau kelompok rentan lainnya, ada difabel, ada mungkin kelompok masyarakat adat, ada buruh migran dan sebagainya. Itu adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan. Nah, ini yang kita letakkan dulu sebagai dasar. Nah, kemudian isu gender ini berkembang karena sejarah gender itu memang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun di dalam perkembangannya banyak juga masyarakat-masyarakat itu yang terpinggirkan atau bahasanya adalah tereksklusi atau tereksklud atau dia dikeluarkan dari masyarakat secara umum. Dan mereka tidak pernah mendapatkan prioritas, mereka tidak pernah mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dan banyak sekali kelompok-kelompok yang tereksklud ini. Ada kelompok masyarakat adat, ada kelompok anak, ada kelompok lansia, ada kelompok warga miskin, ada disabilitas, kemudian ada juga mungkin korban 65, kemudian perempuan korban 65 tambah terpinggirkan juga, kemudian ada juga transgender dan sebagainya. Itu mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini tereksklud. Sehingga kemudian muncul konsep social inclusion atau inklusi sosial. Jadi kebalikan dari eksklud. Bagaimana kita membangun proses pembangunan, bagaimana membuat konsep pembangunan itu yang lebih inklusif. Sehingga kemudian
konsep GESI ya, gender dan inklusi sosial atau gender equality and social inclusion itu adalah konsep yang memastikan untuk perbaikan akses terhadap pelayanan publik, termasuk juga penguasaan aset kepada semua pihak yang selama ini termarginalkan. Ada perempuan, warga miskin, dan banyak kelompok yang termarginalkan. Kemudian konsep GESI ini juga mendukung kebijakan-kebijakan dan mindset yang lebih inklusif untuk meningkatkan partisipasi maupun pengaruh dari kelompok-kelompok yang selama ini tereksklusi. Jadi GESI ini bukan hanya sekedar istilah, tapi dia adalah sebuah proses untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif, membuka mindset dari para pengambil kebijakan, termasuk kita juga dari aktivis masyarakat sipil. Bagaimana kita meningkatkan partisipasi, meningkatkan pengaruh kita, keterlibatan dari kelompok marginal di dalam proses pembangunan. Nah, konsep ini menjadi dasar dan kemudian diletakkan sebagai payung utama ketika akan membuat proses perencanaan dan penganggaran. Karena kalau tidak, proses perencanaan dan penganggaran ini tidak akan memainstreamkan isu itu sendiri. Ini ngulang saja ya, cuma 2 slide. Nanti teman-teman saya yakin sudah membaca dan sudah punya banyak referensi. Nah, yang berikutnya soal mengapa GESI itu penting. Karena selama ini ada gap terkait dengan informasi dan pengetahuan di kalangan masyarakat yang tadi tereksklusi. Sehingga kemudian informasi dan pengetahuan terbatas, sehingga akses sumber daya mereka juga terbatas. Nah, karena akses sumber daya yang terbatas, itu pengaruhnya adalah produktivitas juga mereka lemah, akses partisipasi juga mereka lemah, termasuk juga penguasaan aset. Jadi karena berbagai informasi, kemudian akses, kemudian kontrol juga mereka terbatas, sehingga berpengaruh kepada sumber-sumber kehidupan dan proses kehidupan yang selanjutnya. Sehingga mereka semakin tereksklud. Sudah tereksklud, semakin tereksklud. Sudah rentan, semakin bertambah rentan. Kemudian juga ada keterbatasan demand yang ada di masyarakat untuk mereka mengakses layanan publik, kemudian juga keterbatasan akses mereka terhadap layanan publik yang lebih baik. Termasuk juga lingkungan sosial. Kalau kita melihat banyak kasus, misalnya, kalau misalnya ada perempuan kepala rumah tangga atau janda misalnya, nah itu kita kan sering memberikan stigma yang negatif. Nah ini juga mengapa GESI itu penting dan mengapa GESI ini menjadi salah satu materi ya saya kira dari training ini, karena ini adalah salah satu aspek utama yang harus teman-teman advokasi dan menjadi pegangan. Nah kita masuk ke isu PPRG-nya, karena sebelum kita mengimplementasikan perencanaan penganggaran yang responsif gender, tadi konsep GESI-nya kita juga sudah paham dan sudah mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita masuk ke PPRG yang memang lebih prosesnya teknokratis, atau memang prosesnya itu membutuhkan beberapa tahap di mana kita menggunakan beberapa instrumen atau alat analisis gender. Nah, nanti di materi berikutnya ada itu. Nah, tapi sebelum itu saya akan mengurai sedikit apa itu PPRG. PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki maupun kelompok yang selama ini tereksklud atau terpinggirkan di dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Jadi konsep PPRG ini prinsipnya adalah mewujudkan keadilan gender dengan melibatkan dari mulai aksesnya atau buka pintunya gitu ya, kalau kita punya rumah itu aksesnya dibuka dulu, pintunya dibuka dulu, bahwa nanti di dalam rumah dia tidur saja atau dia di situ aktif, nah itu kemudian masuk di level partisipasi. Jadi setelah aksesnya dibuka, informasi juga dibuka, akses di dalam proses-proses pembangunan dibuka, dia bisa berpartisipasi, kemudian dia juga bisa memberikan pengaruh atau kontrol atau bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, ini banyak sekali contoh. Misalnya di dalam penyusunan RPJM desa. Bagaimana masyarakat yang terpinggirkan akan terlibat di dalam proses penyusunan RPJM desa ketika aksesnya saja tidak pernah diberi ruang, tidak ada undangan, tidak ada informasi, atau dianggap informasi itu cukup melalui ketua PKK dan sebagainya. Nah, itu kita bicara masih akses. Nah, terus nanti kalau sering sekali pejabat atau pemerintah daerah atau pemerintah desa menyampaikan bahwa sudah diundang tapi nggak bersuara. Nah, itu kita udah bicara di level partisipasi.
Bicara tapi kita tidak bisa mempengaruhi keputusan. Ya, gitu kita udah bicara di level kontrol atau monitoring. Karena sering sekali kita sudah mengajukan usulan, mengajukan berbagai inovasi untuk pembangunan di desa, tetapi kita tidak bisa mempengaruhi keputusan karena keputusan itu didominasi oleh elit-elit desa. Nah, makanya empat level ini harus menjadi satu kesatuan: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Ini adalah alat analisis gender dari seorang aktivis gender dari India yang kemudian dikenal dengan metode Harvard, ya, APKM, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dan yang berikutnya, PPRG itu bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada. Jadi kalau kemarin mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi ya dari Pak Misbah ya, dari Fitra, tentang apa itu APBD, strukturnya seperti apa, proses siklus anggarannya seperti apa. Jadi PPRG ini tidak kemudian sesuatu yang di kamar tersendiri, tetapi dia bagian dari proses perencanaan dan penganggaran yang ada di daerah maupun yang ada di desa. Jadi sering sekali kalau kita mendampingi pemerintah desa atau daerah, mereka menyampaikan bahwa oh, PPRG ini sesuatu yang sulit, PPRG ini sesuatu yang nambah-nambahi kerjaan, nambah-nambahi gawean, atau sesuatu yang justru muspro. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. PPRG itu sebenarnya tinggal kita mengenderkan program yang sudah ada, tinggal mengenderkan RPJM desa yang sudah ada, mengenderkan APBD atau APBDes yang sudah ada. Jadi sebenarnya simpel. Cuman karena istilahnya yang susah, kadang dibuat rumit gitu oleh para pengambil kebijakan yang kita dorong untuk mereka berubah. Selain itu, PPRG itu juga bukan sebuah penyusunan rencana dan anggaran yang khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Bahwa afirmasi itu ada, afirmasi itu adalah pemberian kebaikan ya. Jadi afirmasi itu sesuatu yang harus diberi ruang. Kalau tidak diberi afirmasi, tidak diberi ruang, maka dia akan semakin terpinggirkan. Sehingga afirmasi itu juga penting. Kalau misalnya bicara anggaran pemberdayaan perempuan, itu adalah salah satu afirmasi. Anggaran untuk disabilitas itu afirmasi. Tapi dia tidak terpisah di dalam proses penyusunan perencanaan dan anggarannya. Jadi dia masih menjadi satu kesatuan. Kemudian PPRG ini juga bukanlah sebuah tujuan akhir, tapi dia adalah sebuah alat analisis atau dia sebuah proses untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Jadi PPRG ini kalau bicara teori sistem input, proses, dan output, dia masuk di dalam aspek prosesnya. PPRG ini sebuah proses karena kita kalau bicara tujuan pembangunan kan bicara berbasis outcome. Jadi PPRG ini bukan outcome, tapi dia adalah sebuah cara, sebuah tools, sebuah proses untuk memastikan bahwa pembangunan ini memang berkeadilan dan benar-benar bermanfaat bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Itu konsep PPRG. Nah, kemudian kita memisahkan antara perencanaan dan penganggaran, karena sering sekali ada kerancuan juga di sini. Kalau bicara rencana itu adalah kata benda, tapi perencanaan itu proses. Perencanaan adalah sebuah proses yang memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan masalah perempuan dan laki-laki maupun kelompok marginal lainnya di dalam proses penyusunan perencanaan. Jadi misalnya sekarang saya tidak tahu ya di Jember, di Aceh, di Kupang apakah ada proses pilkada kemudian penyusunan RPJM daerah. Nah, itu perencanaan yang responsif gender itu sudah bisa kita lakukan mengenderkan RPJMD. Apa yang akan kita masukkan di dalam RPJMD? Teman-teman harus memulainya dari bab-bab yang ada di RPJMD, misalnya kondisi umumnya seperti apa, isu-isu strategis yang muncul apa di dalam RPJMD, kemudian rencana selama 5 tahun seperti apa, karena di RPJMD itu kan ada bab-bab tersendiri. Nah, itu harus kita genderkan semuanya, dari mulai data yang kita masukkan, karena sering sekali RPJMD itu tidak bunyi untuk perencanaan yang responsif gender. Dia kalau bahasa beberapa kamar gender itu dia buta gender atau blind of gender. Dia buta gender, data yang real itu tidak dimasukkan. Misalnya data jumlah pekerja migran perempuan atau jumlah disabilitas yang ada di Kabupaten Jember. Disabilitas bisa dipilah lagi keragaman disabilitasnya, kemudian bisa dipilah lagi disabilitas perempuan dan laki-laki. Nah, kadang data-data itu juga tidak menjadi satu.
data penting yang dimasukkan di dalam RPJMD, sehingga ketika merumuskan isu-isu strategis dan merumuskan program dan kegiatan, dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi memang proses perencanaan yang responsif gender ini kita harus benar-benar memanfaatkan dari mulai data pembuka wawasan. Nanti kita prakteknya di situ ya. Cara membuat analisis gender itu dari data pembuka wawasan, merumuskan isu-isu internal, eksternal, merumuskan program kegiatan sampai di anggaran. Nah, ini kita baru bicara merencanakan dulu. Belum ngomongin sumber dayanya anggaran ada berapa. Jadi dari mulai proses ini harus kita integrasikan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan penganggaran yang responsif gender. Penganggaran yang responsif gender itu adalah penyusunan anggaran menjawab kebutuhan yang adil bagi setiap warga negara, baik laki-laki, perempuan, maupun kelompok yang termarginal untuk mendorong kesetaraan. Jadi, kalau tadi kita sudah merencanakan program, misalnya, kita akan memastikan hak-hak pekerja buruh migran di bidang pendidikan kesehatan itu terpenuhi. Itu baru ngomongin perencanaan. Kita belum ngomongin proses penganggarannya yang itu juga ada proses-proses politis yang harus kita lewati. Di level kabupaten, di level desa pasti ada proses-proses politik. Proses politik itu perebutan sumber daya. Nah, disitulah proses penganggaran ini menjadi penting. Bagaimana kita memastikan isu gender yang tadi di perencanaannya sudah bagus, ketika akan membagi kuenya, membagi anggarannya itu juga kita siap menggunakan sumber daya yang ada. Contoh nih, sering sekali kalau di tingkat desa ya, ketika menyusun anggaran yang responsif gender itu sering sekali yang diminta adalah seragam PAUD. Apakah seragam PAUD itu juga mendorong kesetaraan gender? Seberapa jauh dengan adanya seragam PAUD atau seragam posyandu itu berdampak pada pengurangan angka gizi buruk atau pengurangan gizi balita? Oh, itu berdampak, Mbak, karena ibu-ibu jadi semangat menjadi kader posyandu karena punya seragam yang baru. Ya nggak apa-apa, itu oke, tetapi setelah itu teman-teman kita harus bisa merumuskan yang lebih substansial. Kita harus bisa merumuskan anggaran yang lebih strategis, bukan yang dalam dataran praktis. Dan sering sekali itu diulang setiap tahun. Karang Taruna itu juga nanti yang diminta seragam Karang Taruna. Padahal Karang Taruna itu bisa banyak sekali. Misalnya training IT, atau dia studi banding ke desa yang lebih maju, atau dia misalnya beasiswa untuk pemuda yang berprestasi. Banyak sekali sebenarnya anggaran yang responsif gender itu yang bisa kita usulkan. Nah, di sini penting bahwa konsep penganggaran yang responsif gender ini harus kita pegang, karena dia adalah konsep untuk menjawab kebutuhan yang adil dengan menggunakan sumber daya anggaran yang tersedia. Kemudian yang kedua juga tidak harus menambah alokasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengetahui, di Kabupaten Jember atau di Kota Banda Aceh itu punya anggaran untuk pelatihan pemberdayaan UMKM dalam setahun 1 miliar. Itu nggak perlu ditambah. Tapi tinggal 1 miliar ini sasarannya kita perjelas yang memastikan keadilan gender. Misalnya kita menggunakan data, UMKM perempuannya ternyata ada 100, yang laki-laki 50, maka di dalam trainingnya lebih banyak melibatkan UMKM perempuan. Ternyata pelaku usaha yang disabilitas juga banyak, sehingga kemudian ketika kita akan melakukan pelatihan bagi UMKM, pelaku UMKM memprioritaskan disabilitas. Nah, ini contoh bahwa ketika menyusun anggaran yang responsif gender itu tidak harus menambah alokasi, tapi mengenderkan dan menginklusifkan program-program yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa ketika menyusun anggaran yang responsif gender itu harus memperhatikan kebutuhan, masalah, dan aspirasi, termasuk pengalaman kelompok-kelompok yang terpinggirkan tadi. Karena sering terjadinya begini, kalau kita rapat-rapat dengan pemerintah di dalam musrenbang atau di dalam pembahasan APBD di DPRD, mereka sering sekali mengatakan bahwa yang penting kalian tuh sebagai kelompok marginal butuh ya foto, kan kita tinggal mengalokasikan. Padahal mungkin yang dibutuhkan itu berbeda dengan pengalaman yang dirasakan. Jadi itu banyak sekali contoh. Misalnya dalam situasi bencana, banyak sekali bantuan makanan itu datang. Padahal yang dibutuhkan perempuan itu adalah misalnya pembalut bagi perempuan, atau pampers bagi anak bayi, atau baju dalam bagi anak-anak, itu ukurannya beda dengan yang ukuran dewasa. Jadi hal-hal yang tidak memperhatikan kebutuhan, masalah, dan pengalaman dari kelompok marginal itu mempengaruhi proses penganggarannya.
Contoh lagi misalnya, anggaran untuk disabilitas. Yang penting disabilitas itu dikasih bantuan setahun 100.000. Padahal yang dibutuhkan mungkin bukan bantuannya, tetapi soal akses ke pendidikan, sehingga kemudian dibuat sekolah inklusif. Yang dibutuhkan misalnya akses jaminan kesehatan, kemudian ada program jam khusus. Jadi tidak selalu bahwa ketika kita merasa sudah memperhatikan kelompok marginal, kita sudah merasa sok tahu gitu ya, pengambil kebijakan itu sering sekali mereka merasa sok tahu. Oh, yang penting yo difabel DKI bansos selesai masalah. Padahal tidak seperti itu. Bahkan akses mau meeting di ruang Bapeda saja kan tidak ada RAM, tidak ada lift, itu juga tidak memperhatikan kebutuhan, masalah, dan pengalaman dari kelompok yang termarginal. Nah, ini yang harus penting kita pegang, bagaimana perencanaan dan penganggaran yang responsif gender itu ada beberapa kata-kata kunci yang harus kita pegang. Satu, memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Yang kedua, memastikan bahwa anggaran ini tidak harus menambah alokasi dan tidak terpisah dengan anggaran laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, memastikan kebutuhan, masalah, aspirasi, dan pengalaman dari kelompok yang terpilih. Nah, kalau kita sudah mempraktekkan PPRG dengan tepat, anggaran itu pasti akan lebih efektif dan efisien. Dan ini banyak sekali contoh. Jadi misalnya, kalau tadi anggaran lebih banyak untuk seragam PAUD atau seragam posyandu. Kalau kita menggunakan anggaran itu misalnya untuk PMT balita penanganan gizi buruk, pasti akan menjawab masalah. Gizi buruk akan turun. Anggaran akan lebih efisien. Jadi sama-sama nilainya 1 miliar, tapi kemanfaatannya jauh lebih besar dibandingkan kita menggunakan anggaran itu yang tidak menggunakan analisis gender atau tidak responsif gender. Jadi kalau ada perdebatan PPRG tidak penting, PPRG nambah-nambahin masalah, gender itu muspro atau tidak bermanfaat, gender itu ribet, itu anggapan yang sangat keliru. Karena sudah banyak contoh bahwa anggaran yang lebih responsif gender itu lebih efektif dan efisien. Dan teman-teman pasti sudah banyak melihat kasus tersebut. Misalnya kereta KRL itu kan sudah juga responsif gender, atau kemudian juga ruang-ruang publik juga sudah banyak yang responsif gender, sehingga kemudian masyarakat yang terpinggirkan juga bisa mengakses. Kemudian selain itu juga mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Jadi kalau kita menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif, sudah bisa dipastikan itu akan mengurangi kesenjangan gender. Misalnya, oh ternyata angka putus sekolah laki-laki dan perempuan itu jauh lebih tinggi angka putus sekolah anak perempuan. Mengapa? Bisa jadi pada saat sekolah sudah melakukan pernikahan dini. Oh, ternyata ketika sekolah biayanya tidak cukup, sehingga yang anak perempuannya disuruh berhenti sekolah, anak laki-lakinya sampai lulus. Artinya kan di situ ada kesenjangan gender. Nah, kalau pemerintahnya paham bagaimana cara mengatasi masalah, maka akses pendidikan bagi anak perempuan itu harus didorong, ditingkatkan. Dan kemudian kan banyak sekali misalnya program-program beasiswa itu memprioritaskan perempuan, diutamakan perempuan dan sebagainya. Itu contoh saja. Sehingga dia akan mengurangi kesenjangan tingkat penerimaan manfaat pembangunan. Kemudian yang ketiga, PPRG itu mengapa penting dan apa manfaatnya? Karena dia bisa menunjukkan komitmen pemerintah. Pemerintah Indonesia ini kan doyan untuk mengadopsi berbagai konvensi dan kesepakatan global. Nah, kita sudah lama mengadopsi CEDAW, mengadopsi kesepakatan Beijing, kemudian juga kita sudah punya impres tentang pengarusamaan gender sejak tahun 2000. Jadi kita usianya sudah 21 tahun PUG ini ya. Tapi prakteknya masih banyak kesenjangan gender. Artinya 20 tahun ini juga perlu kita evaluasi. Kemudian di level teknis sudah ada Permendagri juga tentang PUG di daerah. Jadi sebenarnya ini yang harus kita yakinkan ketika kita akan mengadvokasi baik di level desa maupun di level kabupaten, provinsi, bahkan di level nasional. Mengapa pentingnya PPRG? Nah, ada beberapa prasyarat untuk kita menyusun PPRG. Ini masih konsep-konsep ya teman-teman, nanti bisa dibaca. Tapi saya singkat saja. Satu, ada komitmen politik dari top leader. Yang kedua, ada ketersediaan data terpilah di setiap sektor yang terupdate dan secara berkala itu disediakan. Karena ini sangat penting sebagai dasar untuk kita mengidentifikasi dan menemukan akar masalah. Sering sekali pemerintah ketika merumuskan perencanaan dan program tidak berbasis data. Datanya mungkin sudah expire, sudah lewat, dan sebagainya.
Misalnya menggunakan data angka gizi buruk yang sudah 5 tahun yang lalu. Nah, itu tidak akan mempengaruhi perubahan karena sebenarnya kita pakai minimal itu ya 2 tahun terakhir data yang kita pakai. Kemudian yang ketiga juga ada ketersediaan instrumen atau panduan untuk kita menyusun BPK. Nah, ini instrumen sudah banyak. Nanti saya kenalkan ada 3 instrumen ini yang bisa kita pakai. Kemudian yang keempat, punya sensitivitas dan kapabilitas untuk menyusun PPRG. Karena kadang sering sekali ketika menyusun PPRG itu juga copy paste dari daerah lain. Saya pernah mengalami ketika mendampingi banyak kabupaten ya terkait PPRG itu, nama kabupatennya belum dihapus. Misalnya dari kabupaten A ke kabupaten D, itu yang masih muncul kabupaten A. Nah, misalnya, kita copy paste punyanya Jember dibawa ke Kupang. Nah, Kabupaten Jembernya itu belum dihapus dan sudah diketok, ditandatangani oleh bupati. Jadi sensitivitas dan kapabilitas para perencana maupun kita sebagai masyarakat sipil di dalam menyusun PPRG, termasuk program kegiatan ini penting. Mana yang sensitif gender, mana yang tidak, secara alami kalau kita sudah terbiasa melakukan advokasi PUB, itu kita akan mengetahui. Kemudian yang keempat, penting juga monitoring dan evaluasi. Dan ini juga sudah ada tools-nya atau instrumen bagaimana melakukan monef terkait PPRG. Dan itu sudah sering dilakukan. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tiap 2 tahun juga melakukan monef terhadap implementasi PPRG. Nah, kita mulai masuk ke isu gender ya, contoh-contoh isu gender dalam pembangunan. Dan saya yakin di teman-teman juga punya data-data ini. Saya kemarin belum sempat ya, karena materi baru saya siapkan kemarin juga, belum sempat mengidentifikasi isu-isu yang ada di daerah di Aceh, di Jember, kemudian yang ada di Kupang mungkin, atau di daerah lain yang jadi partisipan teman-teman hari ini ya. Nanti bisa diidentifikasi lebih spesifik di daerahnya masing-masing. Tapi ini contoh saja isu-isu gender yang muncul di dalam berbagai bidang pembangunan. Misalnya di isu kesehatan, isu stunting, di isu ekonomi, tingkat partisipasi kerja perempuan itu ternyata lebih rendah dibanding laki-laki. Laki-laki 80%, perempuan hanya 50%. Kemudian tingkat pengangguran juga perempuan lebih tinggi, keterwakilan perempuan di dunia politik juga masih rendah, kemudian angka kekerasan terhadap perempuan itu juga masih tinggi, baik ekonomi, kekerasan psikis, fisik, dan seksual, termasuk juga perkawinan usia anak. Di usia anak perempuan itu juga sangat tinggi kasusnya. Ini contoh-contoh sebagai data pembuka wawasan dan sebagai isu gender yang bisa kita kenali. Teman-teman dan Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang lain yang sesuai dengan yang akan diadvokasi. Di level desa juga banyak sekali isu gender yang bisa kita identifikasi. Karena sering sekali di level desa karena kapasitas dan pendampingan yang memang minim, isu-isu gender teridentifikasi dengan tepat. Karena RPJMDes itu juga seringkali dibuatkan oleh pihak lain atau sudah copy paste tadi, atau yang penting dokumennya ada untuk syarat pencairan dana desa. Nah, itu juga artinya kita tidak memberikan materi-materi yang substansial di dalam dokumen-dokumen perencanaan yang ada di desa. Nah, itu tugas kita nanti setelah training, bagaimana mengenderkan perencanaan yang ada di desa. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara perencanaan yang responsif gender dan penganggaran, proses menganggarkan, maka secara lebih spesifik kita bisa mengidentifikasi anggaran yang responsif gender itu bagaimana dia cara membaginya. Jadi kategori ARG itu ada 3, teman-teman. Satu, anggaran yang spesifik gender, yang dia menyasar kelompok gender tertentu atau kelompok yang tereksklusi tertentu di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, anggaran yang responsif gender adalah anggaran untuk memastikan tindakan afirmasi atau memberikan ruang atau memberikan kuota yang lebih gampang. Kuota 30% untuk BPD di desa, kuota 30% untuk DPRD, kuota 30% untuk kepala desa dan sebagainya. Kuota 30% untuk perempuan yang hadir di Musrenbang atau kelompok marginal yang hadir di Musrenbang itu adalah anggaran untuk afirmasi. Kemudian anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG dan PPRG. Nah, sering sekali yang terjadi sudah ada pokjannya, working group bagaimana mengenderkan program-program yang ada di kabupaten maupun yang ada di desa. Tapi PUG-nya atau kelembagaannya ini atau pokjannya ini nggak pernah diopeni.
Gimana mau rapat, anggaran rapat nggak pernah ada. Misalnya. Bagaimana mau bekerja, sementara tidak pernah ada training-training untuk orang-orang yang duduk di Pokja atau di working group PPRG, sehingga kemudian anggaran untuk tindakan afirmasi dan penguatan kelembagaan ini juga penting. Kemudian yang ketiga, anggaran untuk kesetaraan gender. Jadi ini banyak, misalnya tadi angka partisipasi kerja perempuan dan laki-laki nanti bisa masuk kamar ketiga. Jadi anggaran untuk memastikan kesetaraan gender itu banyak sekali contohnya. Misalnya layanan jaminan kesehatan itu juga contoh anggaran yang mendukung kesetaraan gender. Anggaran untuk akses pendidikan untuk semua itu juga anggaran untuk kesetaraan gender. Jadi banyak. Nah, kemudian selain itu di dalam proses penganggaran responsif gender itu juga mensyaratkan adanya GPS atau Gender Budget Statement, pernyataan anggaran gender. Dan ini sekarang harus digunakan oleh pemerintah daerah ketika menyusun anggaran. Kalau tidak, maka dia akan kena pengawasan oleh inspektorat, karena inspektorat juga dia sudah punya tools untuk melakukan monef PPRG. Jadi GPS ini wajib sekarang hukumnya bagi pemerintah daerah. Di level desa dia belum ya, karena kalau di desa kita bisa menggunakan PPRG yang lebih sederhana, namun implementatif. Yang penting menjawab substansi masalah dan menyelesaikan masalah. Jadi kalau di level desa bisa lebih disederhanakan. Tapi kalau yang di level kabupaten itu wajib menggunakan analisis gender dan pernyataan anggaran gender. Jadi di sini program dan kegiatan itu harus dibunyikan yang dia menjawab masalah gender. Seperti yang tadi saya contohkan. Training atau pemberian modal usaha bagi pedagang pasar. Itu belum responsif gender, tapi kalau dia membunyikan pemberian modal usaha bagi pedagang pasar perempuan, pedagang pasar laki-laki, pedagang pasar disabilitas, atau pedagang pasar yang warga miskin. Nah, di situ diidentifikasi jumlahnya berapa, sasarannya siapa, apa manfaatnya, itu yang dimaksud dengan pernyataan anggaran yang responsif gender. Dia harus dilampirkan di dalam setiap pencairan anggaran. Sekarang itu sudah bisa masuk ke sistem aplikasi juga di dalam e-planning, e-budgeting, dia sudah dimasukkan. Tapi belum semua daerah ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan 7 prasyarat untuk PPRG ini bisa berjalan maksimal. Ada 7 kriteria atau 7 prasyarat yang itu harus dipenuhi. Satu, ada komitmen politik yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, ada kebijakannya di level daerah maupun desa. Misalnya kalau di desa dia ada Perdes atau SK Kepala Desa tentang PUG atau PPRG. Di kabupaten juga begitu, ada Perbuk, Perwal, ada yang sudah punya Perda. Kalau di DIY itu Sleman sudah punya Perda PUG, kemudian juga ada peraturan bupati tentang PPRG. Karena itu akan menjadi pijakan untuk melakukan monef dan menjalankan program-program. Kemudian ada kelembagaannya. Tadi ada Pokja PUG, mungkin ada Pokja Forum Anak dan sebagainya, Pokja P2TP2A, itu juga bagian dari kelembagaan PUG PPRG. Yang keempat, sumber daya. Sumber daya ini bisa sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Berapa jumlah aparat yang sudah terlatih tentang PPRG, itu diidentifikasi di nomor 4 di sumber daya. Berapa aktivis CSO yang sudah dilatih tentang PPRG. Data hari ini nanti bisa dimasukkan di kabupaten masing-masing dan itu akan memperkuat di dalam advokasi PPRG. Oh, ternyata di Jember ini ada alumni training PPRG yang bersertifikat. Ya nggak harus bersertifikat, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah pernah dilatih dan sudah mempraktekkan. Nah, itu diidentifikasi di sumber daya. Kemudian sumber daya anggaran juga diidentifikasi. Berapa alokasi APBN, APBD, APBDes yang untuk PPRG. Kemudian data terpilah, ini juga wajib hukumnya. Karena tadi yang sudah saya contohkan, data pemerintah itu sering sekali tidak update, tidak terpilah, dan datanya itu tersebar di banyak sektor. Nah, ini data pilah ini penting. Jadi sekarang sudah ada Pokja data khusus gender itu sudah ada aplikasinya juga, jadi sekarang lebih mempermudah. Kemudian yang keenam ada alat analisis gender yang tadi saya sampaikan, ada Harvard, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, ada GAP, gender analysis pathway, ada alat analisis juga yang namanya PROBA, problem based approach atau analisis berbasis masalah. Kalau teman-teman banyak sebagai CEO atau community organizer pasti sudah sering melakukan
pemetaan masalah menggunakan proba. Pohon masalah itu juga sebenarnya alat analisis gender. Kemudian yang ketujuh adalah partisipasi masyarakat. Jadi seberapa jauh pelibatan program-program dan kegiatan yang responsif gender yang melibatkan partisipasi publik, partisipasi dunia usaha, akademisi, dan sebagainya. Jadi ini menjadi 7 prasyarat. Kalau ini dipenuhi semua dan berjalan, otomatis bulat yang di tengah itu, keadilan dan kesetaraan gender itu akan tercapai. Kira-kira begitu. Nah, sekarang masuk ke alat analisis gender. Setelah ini kita praktek. Alat analisis gender itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama Harvard, tadi yang saya sampaikan, untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, siapa yang memiliki kontrol atau penguasaan atas sumber daya, dan siapa yang memiliki pengaruh terhadap intervensi pembangunan dari mulai program, kegiatan, sampai anggaran. Jadi Harvard ini akan mempermudah kita melakukan pemetaan isu gender dan analisis gender. Nah, kemudian Harvard ini diidentifikasi menjadi 4 fokus analisis. 1 akses, kemudian partisipasi, kemudian kontrol, dan manfaat. Berarti sudah saya jelaskan, jadi saya nggak ngulang. Prinsipnya kalau akses adalah memberi ruang atau membuka pintu untuk terlibat, untuk mendapatkan manfaat pembangunan. Kalau yang partisipasi, mereka dilibatkan secara nyata dan dilibatkan secara penuh di dalam prosesnya. Kalau tidak, apa kendala yang dihadapi bisa diidentifikasi juga. Kemudian kontrol itu punya kekuatan yang sama untuk mengambil keputusan. Misalnya, kita memperbanyak kepala sekolah perempuan agar memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mempengaruhi keputusan yang ada di sekolah. Karena jumlah kepala sekolah laki-laki lebih sedikit. Kalau kepala sekolah perempuan lebih banyak, atau mungkin juga penyandang disabilitas juga berhak untuk menjadi kepala sekolah, maka keputusan-keputusan itu juga pasti akan berdasarkan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan mereka yang selama ini terpinggirkan. Karena dia punya kuasa, dia punya power, dia punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat. Apakah intervensi program pembangunan itu benar-benar menguntungkan terhadap kelompok marginal tadi? Keuntungan mana yang dia bertambah, dan keuntungan mana yang dia mungkin bahkan mengurangi, itu nanti juga bisa dianalisis menggunakan metode Harvard. Nah, yang paling mudah nanti bisa menggunakan data pembuka wawasan, dan alat analisis Harvard ini nanti menjadi aspek penting kalau kita akan melakukan gender analysis pathway atau langkah-langkah melakukan analisis gender. Atau pathway itu adalah apa ya, rangkaian kayak rel gitu ya, rangkaian yang tidak terpisah bagaimana kita melakukan analisis gender. Dan ini sudah dipakai di pemerintahan daerah, provinsi, maupun nasional. Nah, kita masuk ke apa itu 9 langkah analisis gender. Yang pertama, GAP itu adalah alat yang dirancang untuk membantu kita melakukan analisis gender. Jadi meskipun kita bukan mengambil kebijakan, justru tugas kita adalah mengadvokasi agar mereka bisa mengenderkan program-program tadi dengan cara kita ajarin cara menggunakan GAP ini. Bagaimana cara menggunakan analisis 9 langkah analisis gender ini. Karena kalau nggak diajarin tuh mereka juga nggak kerja-kerja ya, pemerintah daerah, pemerintah desa juga begitu. Jadi memang harus kita advokasi secara pelan-pelan, kemudian kita ajak kerja bareng sampai kemudian berubah. Kalau di sini hampir semua desa atau kelurahan itu sudah mempraktekkan GAP, dan RPJM desanya juga sudah dianalisis gender dan sudah responsif gender. Nah, GAP ini terdiri 2 komponen utama. 1-5, langkah 1-5 itu menggunakan analisis gender, kemudian langkah 6-9 itu mengintegrasikan hasil analisis ke dalam dokumen rencana aksi. Jadi ini kita baru ngomongin perencanaan loh ya, belum ngomongin penganggarannya. Penganggarannya nanti kita pakai GBS tadi, Gender Budget Statement. Kita ngomongin perencanaannya dulu, bagaimana cara menemukan isu gender, apa data pembuka wawasannya, apa rumusan isu-isu strategisnya, apa rencana aksinya. Nah, itu nanti di langkah 1-9. Nah, kemudian juga alat analisis gender ini memastikan pengukuran pada basis outcome. Jadi berbasis anggaran kinerja, atau basisnya bukan hanya output tapi outcome, capaian jangka panjang apa yang akan dijangkau. Meskipun dalam prakteknya
untuk mempermudah, karena kalau aparat pemerintah daerah itu kan kesulitan ya. Oke, kita menggunakan gap untuk satu kegiatan dulu, sehingga capaiannya baru di level output. Nah, itu juga nggak apa-apa. Yang penting sudah dipraktekkan dan dilaksanakan. Dan itu bisa, kalau outputnya ada 10, berarti kan nanti juga bisa berkontribusi ke outcome. Jadi gap ini prinsipnya memang dia menjawab kebutuhan manfaat program. Nah, 9 langkah itu ada tahapannya. Nanti kita mempraktekkan ini ya, karena kemarin saya dipesenin Mas Tile untuk kita kerja kelompok. Tapi tadi ternyata banyak PR-nya juga ya. Yang saya sebelumnya itu belum pada mengerjakan. Tapi nggak apa-apa, ini tadi saya sudah siapkan contohnya. Tapi jangan copy paste juga ya kalau sudah ada contohnya. Karena sering sekali ketika saya memberikan materi tentang PPRG ini, yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu copy paste. Dia tidak menggunakan datanya yang dimiliki atau data yang sudah tersedia yang bisa digunakan, yang sebenarnya itu lebih mudah. Misalnya nih contoh waktu itu saya di Riau ya, menganalisis tentang jumlah perempuan yang dia memiliki usaha budidaya perikanan. Datanya ada, tetapi mereka justru menggunakan data yang susah untuk diimplementasikan. Nah, itu contoh bagaimana kita memilih program dan kegiatan yang akan kita analisis gender ini, yang akan kita genderkan. Misalnya kalau di Migran Care isunya adalah pemenuhan hak pekerja migran ya, misalnya. Jadi istilahnya sekarang BM, buruh migran atau pekerjaan ya. Nanti bisa dikoreksi ya kalau mungkin saya salah. Jadi intinya adalah misalnya kita mengidentifikasi program pemerintah untuk pemenuhan hak buruh migran ini apa. Apakah sudah responsif gender atau belum, nanti kita pilih programnya. Kemudian yang kedua, sajikan data pembuka wawasan yang terpilah. Terpilah ini bisa menurut jenis kelamin atau juga bisa terpilah menurut keragaman tertentu. Misalnya, oh kalau kita bisa menyediakan jenis kelamin, it's okay. Misalnya jumlah tadi, angka putus sekolah laki-laki dan perempuan, jumlah angka partisipasi kerja di sektor formal laki-laki dan perempuan, jumlah pelaku usaha UMKM laki-laki dan perempuan. Nah, itu baru data pilah yang sifatnya jenis kelamin. Tapi ada juga data pilah yang sifatnya kelompok yang tereksklusi, misalnya jumlah masyarakat Ahmadiyah yang mengalami kekerasan, itu juga data pilah, data pembuka wawasan. Jumlah masyarakat adat yang mengalami kasus-kasus intimidasi, nah itu juga data terpilah. Jadi nanti bisa dipilih data pembuka wawasannya apa saja. Kemudian yang ketiga, temu kenali isu gender di proses perencanaan dan programnya. Kemudian juga yang keempat, temu kenali isu gender yang ada di internal organisasi atau budaya organisasi. Jadi instrumen ini bisa dipakai juga di internal organisasi kita. Misalnya di Bengkel Apek, di Migran Care atau di IDEA itu juga kita bisa melakukan 9 langkah gap ini. Kemudian temu kenali isu gender yang ada di eksternal dari organisasi atau lembaga tersebut. Kalau di dinas-dinas ini akan mudah diidentifikasi. Misalnya kalau di internal itu adalah jumlah, misalnya dia di dinas tenaga kerjaan ya, jumlah ASN yang perempuan 10, jumlah ASN di dinas tenaga kerja yang laki-laki 20. Misalnya seperti itu yang paling gampang. Atau jumlah ASN di dinas ketenaga kerjaan yang tidak responsif gender. Nah, itu juga bisa diidentifikasi. Kemudian yang keenam, rumuskan tujuan dari program. Jadi yang 1 sampai 5 itu kan kita mengidentifikasi masalah. Nomor 6 kita sudah mengidentifikasi solusi atas masalah. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah dan solusi, menyusun rencana aksi yang responsif gender. Kemudian yang ke-8, menetapkan baseline atau target-target dari rencana aksi. Kemudian yang ke-9, kita menyusun indikator gendernya. Oke. Nah, ini alurnya ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Gampang kok kalau sudah dipraktekin ya, tapi kalau tools-nya mungkin pengalaman kami ya dengan pemerintah daerah, mereka, ini apa sih Mbak, kita bingung pakainya, ini rumit, ini menyusahkan. Tapi setelah praktek mereka senang. Oh, setelah kita pakai ternyata mempermudah kerja kami, setelah kita pakai ternyata
kami jadi sudah hafal. Nomor 1 itu ya kita pilih programnya, nomor 2 itu data pembuka wawasan, nomor 3 itu kita mengidentifikasi isu internal, nomor 4 kita mengidentifikasi eksternal, kemudian nomor 6 kita merumuskan programnya, nomor 7 menyusun rencana aksi. Nah, nomor 8 kita mengukur outputnya, itu mereka udah apa. Nomor 9 kita sudah punya indikator keberhasilan gendernya apa. Itu mudah ya. Mau pakai proba juga boleh, tapi proba ini jarang dipakai oleh pemerintah daerah. Yang sering dipakai adalah GAP tadi. Tapi sebenarnya mirip-mirip, cuman nomor-nomornya aja yang diubah. Kalau proba kan analisis masalah dulu, baru kemudian menyusun programnya, menyusun solusinya apa. Tapi kalau yang GAP tadi, programnya sing ono iki, program yang ada ini sudah punya gender atau belum. Nah, itu dicek, disusun kekurangan-kekurangannya apa, kemudian masalah-masalahnya apa, baru disusun rencana aksi. Gitu. Ini contoh data pembuka wawasan ya. Jadi nanti bisa dicari lagi data pembuka wawasan yang sesuai dengan situasi di daerahnya masing-masing. Misalnya rasio laki-laki dan perempuan yang ikut penyuluhan pertanian, rasio anak laki-laki dan perempuan yang terlibat wajib belajar, kemudian dana kredit UMKM yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan, sarana transportasi untuk pekerja garmen, ketersediaan air bersih untuk mencuci dan memasak. Ini juga bagian dari pembuka wawasan. Misalnya, oh air bersihnya ternyata jauh dari rumah sehingga harus jalan kaki 20 kilo, itu juga bagian dari data pembuka wawasan. Kemudian juga ada banyak contoh sebenarnya kalau data pembuka wawasan ini. Nanti bisa dicari. Nah, sebelum praktikum mungkin kita tanya jawab dulu ya. Ini kalau untuk praktikum saya membaginya berdasarkan sektor. Tapi tadi Mas Tile menyampaikan bisa berdasarkan wilayahnya masing-masing. Sehingga misalnya nanti di Jember, di mana, Kupang atau di Aceh atau di daerah yang lain, isunya sama tapi berbasis daerahnya masing-masing juga nggak apa-apa. Tapi kita nyoba dulu mempraktekkan GAP ya. Ini contohnya, nanti bisa dipakai, nanti saya share di chat ya. Ini contoh GAP yang nanti bisa dipakai untuk praktek. Saya tidak mengambil contoh yang sudah jadi, karena kalau sudah jadi itu lebih enak. Tapi ini contoh yang awang-awang. Ini contoh analisis GAP di Dinas Bina Marga Provinsi X. Kebijakan programnya adalah peningkatan jalan dan penggantian jembatan. Kegiatannya adalah pembebasan tanah jaringan jalan di lintas selatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung pengembangan ekonomi antar wilayah. Jadi sekarang kan banyak proyek-proyek infrastruktur yang tujuannya untuk mengembangkan ekonomi antar wilayah. Tapi yang sering terjadi proyek-proyek infrastruktur itu juga tidak dibunyikan gendernya, tidak ada PPRG-nya, tidak ada proses yang inklusif. Nah, oleh karena itu dengan tools ini kita akan menginklusifkan program-program contoh infrastruktur. Nah, ini peningkatan jalan, kemudian programnya peningkatan jalan, kegiatannya baru pembebasan tanah, belum sampai pembangunan jalannya ya, ini baru pembebasan tanah. Kemudian data pembuka wawasannya apa? Data pemilik tanah atau lahan yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Kemudian jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah yang akan dibebaskan tanahnya. Berapa jumlah laki-laki dan perempuan. Ini data pembuka wawasan. Kemudian kita mengidentifikasi isu gendernya. Apa faktor kesenjangan yang tadi menggunakan Harvard? Akses misalnya, oh laki-laki lebih banyak yang dilibatkan di dalam sosialisasi proses pembebasan tanah dibanding perempuan. Jadi ini baru ngomong akses. Laki-laki lebih banyak diundang di dalam sosialisasi dibanding perempuan ketika akan membebaskan tanah. Ganti ruginya berapa, kemudian luasnya berapa di dalam proses sosialisasi itu ya. Kemudian partisipasi, oh ternyata laki-laki lebih banyak hadir di dalam pertemuan sosialisasi. Yang sudah diundang banyak laki-laki, yang hadir juga banyak yang laki-laki dibanding perempuan. Kemudian di aspek kontrol, ternyata pengambilan keputusan atas harga lahan yang akan ganti rugi itu ternyata tidak berpihak kepada perempuan. Kemudian juga tidak berpihak kepada harga hak milik perempuan, yang kemudian harganya dibedakan dengan kepala keluarga yang identik dengan kepala keluarga adalah laki-laki. Misalnya, ini contoh ya. Kemudian manfaat, laki-laki lebih menikmati keuntungan finansial dibanding perempuan karena dia mendapatkan ganti rugi yang lebih banyak
dia bisa mempengaruhi keputusan karena dia hadir di sosialisasi, dia juga memiliki akses informasi yang lebih utuh, lebih banyak dibanding perempuan. Nah, kemudian kita mengidentifikasi sebab kesenjangan internal. Oh, ternyata tidak ada struktur kepemilikan lahan, dan di pemerintah masih ada anggapan bahwa pemilik lahan itu laki-laki, sedangkan perempuan itu dianggap bukan pemilik lahan karena dia bukan pelaku usaha. Dan belum ada kajian mengenai dampak pembebasan lahan bagi laki-laki dan perempuan. Ini ya. Ini contoh menganalisis kesenjangan internal di Dinas Bina Marga. Jadi aparatnya itu juga nggak punya kajian dampak pembebasan lahan bagi laki-laki dan perempuan. Dia juga nggak punya data kepemilikan lahan laki-laki dan perempuan. Dia juga masih punya mindset bahwa tanah itu dikuasai oleh laki-laki. Nah, kemudian kita juga melakukan analisis kesenjangan eksternal. Oh, di dalam masyarakat ternyata laki-laki lebih dominan mengambil keputusan atas sumber daya tanah. Laki-laki lebih dominan mengambil keputusan atas sumber daya lahan. Perempuan itu takut untuk bersuara dan malas mengurus sertifikat tanah, karena itu udah urusannya suami lah. Padahal perempuan punya hak loh untuk menguasai sumber daya. Kalau dia dapatnya dari warisan, kan juga haknya dia. Tapi kadang warisan pun dikuasai oleh laki-laki gitu kan ya. Ini contoh saja menganalisis kesenjangan eksternal. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi 1 sampai 5 terkait dengan isu gender atau masalah-masalah, kita merumuskan tujuan. Programnya apa? Oh, kita merumuskan tujuan yang responsif gender itu adalah mendukung perekonomian antar wilayah yang meningkatkan akses laki-laki dan perempuan, pelaku usaha ekonomi atau juga penguasaan sumber daya yang lain. Jadi tujuannya itu menjawab masalah yang sudah kita identifikasi tadi. Tadi kan masalahnya adalah tidak ada keadilan akses atas sumber daya tanah laki-laki dan perempuan maupun keadilan atas hak ekonomi. Nah, kemudian tujuannya kita ubah. Kita memastikan ada keadilan gender antara laki-laki dan perempuan atas penguasaan lahan dan usaha ekonominya. Itu contohnya ya. Nanti bisa pakai masalah yang lebih sederhana, misalnya angka gizi buruk atau angka kematian ibu atau jumlah atau misalnya gaji buruh pekerja migran itu rendah, macam-macam bisa dipakai. Kemudian tujuan kegiatannya melakukan pembebasan lahan secara adil dengan memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan sebagai pemilik lahan dan pelaku usaha. Jadi tujuan kegiatannya itu diubah. Tadinya kan tujuan kegiatannya tidak bunyi gender, sekarang sudah kita ubah tujuan kegiatannya itu memperhatikan secara adil keadilan antara laki-laki dan perempuan, pemilik lahan maupun pelaku usaha ekonomi yang tidak kemudian didominasi oleh laki-laki. Nah, kemudian di sini baru muncul rencana aksinya, mulai dari membuat penstrukturan data kepemilikan lahan, membuat kajian dampak pembebasan lahan laki-laki dan perempuan. Jadi rencana aksi ini bisa bentuknya kegiatan-kegiatan yang tidak hanya satu, untuk menjawab tujuan kegiatan yang ada di sini. Jadi kalau tujuannya berbasis outcome, otomatis kan kegiatannya tidak langsung membuat sosialisasi yang melibatkan perempuan, tapi harus ada kajiannya dulu. Oh, kita punya kajian dampak pembebasan lahan bagi laki-laki dan perempuan. Oh, kita perlu memberikan informasi yang berimbang kepada kelompok laki-laki dan perempuan terkait pembebasan lahan. Oh, kita juga perlu memberikan informasi yang berimbang untuk penetapan harga kepada laki-laki dan perempuan. Jadi ada tahapan-tahapan kegiatannya. Oh, kita perlu juga membekali keterampilan usaha. Tidak hanya bagi laki-laki yang punya usaha, tetapi juga perempuan yang punya usaha. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian yang di sini pengukuran hasilnya bisa pakai angka kuantitatif. Jadi misalnya tadi di sini datanya laki-laki dan perempuannya, laki-lakinya 60, perempuannya 40, nah di sini bisa kita ubah menjadi 50-50, jadi lebih seimbang. Jadi pengukuran hasilnya itu nanti kita masukkan di kolom 8, kemudian indikator gendernya ini kita bunyikan. Laki-laki dan perempuan yang mendapatkan informasi mengenai pembebasan lahan dan penetapan harga lebih seimbang, kesepakatan juga ada. Jadi nanti dimasukkan di dalam indikator gendernya. Begitu teman-teman terkait dengan program atau isu PPRG atau apa itu PPRG, konsepnya seperti apa, kemudian
apa pentingnya PPRG, kemudian apa alat analisis yang digunakan, dan bagaimana kita menggunakan PPRG ini sebagai dasar advokasi. Demikian teman-teman dari saya.